Assalamualaikum. Gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Silakan, berdoa. Iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus. Tinggalkan lagi ya. Iya, Pak. Untuk menumbuhkan rasa nasional kita menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan bantu dirimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Sebelum kita masuk materi kita, siswa-siswi sekalian sudah pernah pelajari Pancasila di SMP, yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang tahu? Ya, Pak. Silakan. Sejarah awal Pancasila dirumuskan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ya, Tanggal 1 Juni 1945. Kemerdekaan itu diinisiasikan konsep dasar negara pada pidatonya di depan BPUPK, Badan Penyelidik Persiapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Mas Agus. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan lagi tentang keyakinan jelas kita. Ya, itu masuk tepat waktu, kemudian berpakaian rapi dan beratribulitas sesuai dengan aturan sekolah. Menjaga sopan santun, aktif dalam kegiatan diskusi kelompok,
mengerjakan tugas individu secara mandiri, keluar masuk atas izin guru. Oke, saya lanjut untuk saya informatif. Apa yang terjadi dengan keberagaman di Indonesia jika tidak ada Pancasila? Siapa tahu? Ya, silakan. Jika Pancasila tidak ada, keberagaman di Indonesia bisa menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain konflik identitas, diskriminasi dan ketidakadilan, kehilangan sosial, dampak krisis kebangsaan, kemisahan dan segregasi, dan kehilangan nilai-nilai moral. Oke, kasar bos. Berikutnya, apakah bangsa ini akan tetap eksis dalam kurun ada? Siapa tahu? Ya, silakan. Ya, karena Pancasila masih ada. Jika Pancasila tidak ada, eksistensi bangsa Indonesia tetap bisa terancam, meskipun tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan dan keberlanjutan bangsa ini, seperti perpecahan internal, identitas nasional yang lemah, ketidakadilan sosial, krisis kepemimpinan, dan pengaruh eksternal. Oke, kasar terus. Yang terakhir, apakah masyarakat akan rukun? Siapa tahu? Silakan. Tanpa Pancasila, maka masyarakat tidak akan rukun. Ya. Dan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kerukunan sosial, yaitu penguatan identitas kelompok, kurangnya toleransi, dan ketidakadilan dan diskriminasi. Oke, kasih aspol. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang BPUPK. Peserta didik dapat menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar pada sidang BPUPK. Pak, gambar apa itu? Ini gambar suasana sidang BPUPK yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana para tokoh menyampaikan gagasannya kaitan dengan perumusan dasar negara kita. Oke, kita lanjut video, ya. Jadi siswa sekalian, perhatikan di videonya, kemudian simak. Setelah itu kita mengerjakan ke KPD-nya, ya. Isi KPD-nya berdasarkan pengamatan kalian dengan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK sederajat. Ini adalah kurikulum mereka disesuaikan dengan CP ATP terbaru tahun 2024 ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, sub A, gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Jadi seperti apa sih gagasan-gagasan yang diutarakan? Nah, gagasan dalam sidang pertama BPUPK ini adalah yang diungkapkan oleh tokoh pergerakan nasional, di antaranya adalah ada Muhammad Yamin. Nah, yang pertama Muhammad Yamin dalam notulasi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Muhammad Yamin mengungkapkan dasar yang 3, yaitu yang pertama permusyawaratan, ya, dan mufakat. Permusyawaratan di sini adalah disesuaikan dengan Al-Quran, dan juga mufakat di sini disesuaikan dengan secara adat. Nah, yang kedua adalah perwakilan atau secara adat. Itu juga yang ketiga adalah kebijaksanaan
nasionalisme ini. Coba kita perhatikan dari kelima tokoh ide gagasannya di sini ada kesamaan. Salah satunya adalah terkait dengan religiusnya. Jadi semuanya berdasarkan kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu kesamaannya dan juga ada perbedaan-perbedaannya juga karena ini adalah rapat pendapat. Tentunya terkait dengan pendapat itu pasti ada yang sama terus juga ada yang berbeda. Yang terakhir adalah Soekarno. Nah, dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila, yakni 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme dan atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Nah, itu adalah 10 tokoh diantaranya yang dibahas pada pertemuan kali ini terkait dengan gagasan atau ide dalam sidang BPUPK pertama, gitu ya. Tentunya nilai tersebut itu adalah yang paling dasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membagikan keluar RKPD-nya. Jadi sebentar, setelah itu nanti presentasikannya. Sebentar, masing-masing kalian presentasikan sebentar depan ya. Iya. Oke, kita angkat posisinya. Nomornya tapi nomornya mau tahu. Satu dulu Pak. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang terhormat Bapak Bidang Studi PKN dan teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Tokoh yang keempat, Soesanto Tirtop Rodjo. Gagasannya, dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Soesanto Tirtop Rodjo diantaranya mengatakan bahwa dasar negara fundamental negara antara lain 1. Semangat kebangsaan, 2. Hasrat persatuan, 3. Rasa kekeluargaan. Tokoh yang kelima, A.M. Jasnat. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, A.M. Jasnat diantaranya mengatakan bahwa Indonesia merdeka harus bersandar pada iman dan tawakal kepada Tuhan yang mengendalikan alam, langit dan bumi.
Raden Abdul Rahim Pratama menyatakan bahwa dasar negara yaitu satu, persatuan rakyat dan dua, agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Soepomo dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Soepomo antara lain menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari gagasan tokoh perjuangan nasional adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dan ide-ide pendiri bangsa sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Dengan menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok lain bertanya. Bertanya? Siapa yang bertanya? Ada bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatila, perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 para anggota Yokorinsu Sunbi Yosakai mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Bagaimana dengan jawaban? Oke. Kasih aplaus dulu. Kelompok berikutnya lagi. Demikian itulah hasil presentasi kami. Bila ada pertanyaan dan ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi? Tapi ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dokumentasi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan tentang negara. Namun demikian, Muhammad Yamin mengemukakan dasar yang 3, yaitu 1. Permusyawaratan atau aturan sampai mufakat atau adat. Yang kedua, perwakilan atau adat. Yang ketiga, kebijakan atau nasionalisme. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Satu dulu. Muhammad Yamin mengemukakan dasar yang 3, yaitu permusyawaratan, Quran, mufakat, adat. Yang kedua, perwakilan atau adat. Yang ketiga, kebijaksanaan atau rasionalisme. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah secara keseluruhan Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pengikat dan panduan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, meskipun dirumuskan secara bersama-sama oleh tokoh-tokoh bangsa Pancasila, memiliki penafsiran yang berbeda sesuai dengan latar belakang, ideologi, dan keahlian masing-masing. Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui gagasan-gagasan dari para tokoh-tokoh yang dari tokoh-tokoh pahlawan. Dari tokoh-tokoh pendiri bangsa. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi siswa-siswa kalian tadi kalian sudah mempelajari katanya dengan para pendiri bangsa tentang gagasan mereka. Ada 10 tokoh menyampaikan semua pendapatnya mereka itu mereka berbeda pendapatnya, tapi pada saat mereka membangun Pancasila secara keseluruhan mereka bersepakat walaupun mereka berbeda pendapat, tapi mereka bersepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita atau ideologi kita yang mempersatukan keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian saya mau refleksi dulu dengan materi kita hari ini. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pembelajaran hari ini? Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Ada? Tidak ada Yang sulit? Iya. Terima kasih. Kemudian kalau seandainya ada yang sulit, kalian mau perbaiki, mau sama siapa? Sama guru. Oke, kasih. Kemudian saya mau bagikan dulu asesmen formatifnya hari ini. Waktunya lama ya. Tidak saya tidak mau kembali. Berapa menit? Ya. Sudah cukup. Yang sama oke. Tulis namanya. Tulis namanya. Jangan lupa tulis namanya. Dan kumpul. Sudah.
Tadi saya jelaskan sedikit terakhir. Para tokoh pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, walaupun mereka menghadapi tantangan pada saat merumuskan gagasan, yaitu tantangan keberagaman etnis, kemudian gereja dan seterusnya, ideologi, termasuk berbagai ideologi politik kebangsaan pada saat itu juga, seperti komunisme, liberalisme, nasionalisme. Kemudian maka para tokoh pendiri bangsa harus mencari jalan tengah untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, saya akan bagikan tugas di rumah ya. Iya, Pak. Nanti di luar di. Kemudian untuk materi berikutnya yang kita akan pelajari minggu depan yang berjudul Dinamika Kelahiran Pancasila. Materi selanjutnya yaitu Dinamika Kelahiran Pancasila, bagian B. Ya. Dinamika dalam sidang PPKI pertama. Sebelum diakhiri, siswa-siswi sekalian, berdoa tutup ya. Ayo, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Siap. 1, 2, 3. Terima